Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak dan Ibu yang telah hadir di siang ini. Tak lupa pula puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas nikmat-nikmatnya lah sehingga kita dapat berkumpul kembali bersama-sama dengan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa pula kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya, dan kita sebagai umatnya yang mengikuti sunnah-sunnahnya, semoga mendapatkan syafaat darinya. Sebelum kita masuk dalam tema ini, saya akan menceritakan sedikit tentang anak remaja yang mengenal cinta itu atas dasar pacaran. Banyak sekali anak remaja di kalangan sekarang, anak-anak muda sekarang itu, bahkan yang kecil pun juga sudah pandai mengenal itu pacaran. Sebelum itu terjadi semua, maka kita sebagai orang tua harus menjaga anak kita dan mendidiknya dengan baik, terutama di dalam agamanya, pakaiannya, dan tata cara bicaranya. Contohnya, ada anak remaja yang di luar sana yang pacaran, namun setelah itu memberikan kehormatannya dan mengatasnamakan cinta, lalu si laki-laki tadi meninggalkan si perempuan di dalam keadaan hamil di luar nikah. Apakah itu pantas? Maka di dalam tema ini akan saya bahas tentang jangan mendekati zina. Di dalam Islam pun tidak ada yang namanya kata pacaran, melainkan pacaran setelah menikah, yaitu di dalam sebuah ikatan yang benar-benar resmi dan sudah ijab kabul. Itulah di atas namakan cinta yang sesungguhnya. Namun di kalangan anak remaja sekarang itu bukan di atas namakan ijab kabul dengan cinta, tapi mengenal cinta dengan kata-kata gombal dan rayuan, sehingga membuktikan dirinya bahwa ia sayang terhadap pasangannya dan memberikan kehormatannya, merelakan harga dirinya, sehingga dia lupa bahwa harga dirinya itu adalah harga diri yang mahal, yang akan dibayar dengan sebuah mahar, bukan dengan sebuah kata-kata cinta yang belum ada ikatan pasti. Di dalam Quran surah Al-Isra ayat 32 yang berbunyi, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila, yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, karena sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan suatu hal yang buruk. Sudah jelas di dalam Quran surah Al-Isra ayat 32. Kita sebagai seorang muslim tidaklah boleh mendekati zina, terutama untuk perempuan. Sayangi harga diri kita sendiri sebelum mengenal cinta itu dalam ikatan yang resmi. Yang di atas namakan cinta ialah ijab kabul, bukan dengan aku mencintaimu, tapi tidak ada kepastian, memberikan kehormatan, lalu hamil di luar nikah, kita pun ditinggalkan. Itu sudah merusak harga diri kita sendiri dan memalukan keluarga kita sendiri. Jadi di sini sebagai orang tua juga berperan penting di dalam kehidupan seorang anak-anaknya, terutama untuk anak perempuan, karena mendidik anak perempuan tidaklah mudah dan tidaklah suatu hal yang mudah dalam itu. Banyak sekali kita didik dengan cara agama yang baik, cara pakaiannya, tutur katanya, dan menutup auratnya. Karena dari sinilah orang tua akan bisa juga berperan untuk menjaga anak perempuannya. Jangan pernah kita sebagai perempuan untuk mendekati zina melalui pacaran dan melalui gombalan laki-laki, tidaklah pantas. Kita saja
masih ditanggung oleh orang tua, apakah kita pantas untuk mendekati zina lagi? Kita tak bisa membalas budi mereka. Janganlah kita juga menjerumuskan mereka ke dalam dosa yang besar atas karena suka sama suka, atas karena cinta. Karena cinta, tapi sebelum waktunya. Dari sinilah kita harus belajar bersama-sama untuk menjaga harga diri kita sebagai perempuan muslimah. Nabi saja mampu menaikkan derajat perempuan. Kenapa kita sebagai perempuan harus menjatuhkan derajat kita hanya karena cinta yang sebelum waktunya? Maka dari itu, kita sendiri harus paham bahwasannya cinta yang sebelum ada tanda-tanda yang serius itu tidak pantaslah kita dekati. Kita semua itu pasti akan mengenal cinta pada waktu yang tepat, tapi tidak untuk mendekati zina yang akan menambahkan kembali dosa dan beban orang tua, terutama ayah kita sendiri. Apakah kita tidak kasihan kepada ayah kita sendiri? Karena kelakuan kita tadi, ayah kita tidak pernah meminta kita apapun. Ayah kita hanya ingin kita menjadi anak yang baik, yang berbakti kepada orang tuanya, tidak melakukan hal yang memalukan keluarganya, yang menjaga harga dirinya, menjaga kehormatannya, dan tidak mengenal dulu cinta sebelum waktunya. Kita tidak bisa membalas budi. Maka yang kita lakukan menjaga harga diri kita, menjaga nama baik keluarga kita. Dan nanti pada masa waktu yang tepat, kita akan mengenal cinta yang sesungguhnya. Cinta yang benar-benar nyata, yang disaksikan semua orang, yang diijabkan kabul oleh laki-laki kita sendiri. Itu baru laki-laki yang serius mencintai kita. Bukan dengan kata aku mencintaimu, aku menyayangimu, tapi hanya sebuah ucapan, tidak membawa orang tuanya ke rumah, tidak juga dengan ada kepastian jelas. Itu hanyalah pola pikir laki-laki yang hanya ingin merusak kita saja. Sebagai perempuan, kita sendiri harus paham bahwa harga diri kita itu bukanlah dibayar dengan sentuhan, tapi dibayar dengan mahar. Bukan dengan atas dasar mendekati zina, pacaran. Jadi dari sinilah kita belajar bersama-sama. Dan peran orang tua pun juga penting terhadap anak-anaknya untuk menjaga. Karena menjaga anak perempuan sudah saya jelaskan tidaklah mudah di zaman sekarang, di mana semua pakaian sudah terbuka untuk anak-anak perempuan sekarang. Sebagai orang tua, itu haruslah pandai-pandai menjaga anak perempuannya masing-masing. Mungkin sekian dari video saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Karena saya hanyalah manusia biasa, sempurna hanyalah milik Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.